Halo Sobat Esensi, selamat datang kembali di acara Kulik Talk Show. Kulik Talk Show kali ini akan membahas soal debat Pilpres yang ketiga yang digelar beberapa waktu lalu oleh KPU. Nah, saya tidak sendiri, saya ada Mas Adi Purnomo. Mas Adi ini dari Veracity. Veracity ini sebuah lembaga survei yang coba untuk melihat fenomena di masyarakat lebih detail gitu. Nah, di debat capres kemarin, Veracity melakukan live polling. Nah, silahkan dulu, jelaskan tadi live polling itu kayak apa? Veracity adalah sebuah lembaga riset yang mengulas isu-isu faktual secara akurat. Nah, pada saat ini salah satu proyek Veracity adalah riset pada tingkat kesukaan responden pada pernyataan calon presiden pada debat 2024 kemarin. Nah, di proyek kali ini kita mengembangkan aplikasi berbasis mobile web untuk responden membeli reaksi secara langsung pada saat live debat. Nah, ini ada memberikan 2 jempol ke atas, 1 jempol ke atas, dan 1 jempol ke bawah. Nah, ini masing-masing memiliki skor. Nah, skornya kalau 2 jempol ke atas tuh skornya +2, untuk jempol 1 ke atas skornya suka banget ya gitu 1, ya. Ya. Kalau yang ke bawah dia -1. Nanti kita akumulasi pada detik apa, nanti akan ada teksnya ketika para responden ini sukanya bagian mananya gitu. Nah, ya. Untuk membahas itu, kita sudah kedatangan tamu, namanya Mas Agus Haryanto. Mas Agus Haryanto ini Ketua Asosiasi Pengajar Ilmu Hubungan Internasional. Dia juga dosen di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Selamat datang Mas Agus, terima kasih sudah datang. Terima kasih, Mas Apa kabar? Baik, Mas Nasar. Halo Mas Adi. Iya. Baik, nah pertama begini Mas, kira-kira ini untuk debatnya ini kan kemarin temanya adalah apa di kemarin tuh politik pertahanan, keamanan, politik luar negeri lah kira-kira begitu ya. Nah, biasanya tema debat soal politik luar negeri, pertahanan itu kan minim peminat ya. Betul. Karena orang itu kan kayaknya tidak berhubungan langsung dengan mereka karena politik luar negeri kan jauh lah kira-kira. Nah, tapi seiring dengan peran Indonesia yang mulai nampak ya di dunia internasional, misalnya di G20 kemarin dan macam-macam, apakah memang isu tentang politik luar negeri dan hubungan internasional ini menjadi penting gitu? Menjadi tambah penting atau seperti apa sebelum Mas Agus? Ya, saya juga melihat ya debat Pilpres kali ini dibandingkan dengan ketika tahun 19 kemarin 2019, ya. Itu mengenai hubungan internasional, geopolitik dan pertahanan ini mendapatkan perhatian yang besar dari masyarakat itu. Itu ada beberapa faktor ya, saya lihat misalnya yang pertama ya, yang paling dekat dengan kita sekarang adalah isu mengenai Palestina. Gitu. Jadi orang sudah pas banget ya, pas banget momennya gitu. Gaza masih diserang, kemudian pernyataan Menlu kita yang tone-nya itu clear ya di PBB ya, terus kemudian bagaimana dukungan negara-negara masyarakat di Eropa terkait dengan Palestina yang itu tidak terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya, di serangan Israel yang sebelumnya. Ya. Dan yang kedua itu juga terkait dengan kita ini sekarang jadi ketua ASEAN. Setelah tahun kemarin tahun 2022 kita berhasil menjadi presiden G20. Jadi ini berturut-turut nih perannya Indonesia itu, sehingga orang menunggu sebenarnya kalau Presiden 2024 terpilih itu kira-kira akan seperti ini lagi gitu, atau perubahan gitu ya. Seperti apa gitu. Jadi karena tidak berpengaruh pada dulu kan tidak berpengaruh ya, serasa tidak berpengaruh pada kita. Karena kita boleh dibilang tuh kan kayak semacam dulu orang bilang tuh inward looking gitu, seperti apa gitu. Nah, tapi sekarang nih itu udah mulai melebarkan peran di dunia internasional, kira-kira begitu ya? Iya, saya lihat gitu kan, kita jadi anggota G20 itu sudah eksklusif. Sekarang mulai dari Agustus kemarin ya, Joko Widodo itu presiden kita itu ingin agar kita masuk OECD. Itu kan yang dulu kita lihat negara-negara maju kita kok akan masuk ke sana gitu. Jadi saya kira masyarakat tertarik ya untuk tahu sebenarnya bagaimana arah dari kebijakan luar negeri politik luar negeri. Baik, kita masuk aja ke hasil live polling kita. Coba Mas, kita lihat di overview yang pertama ya. Nah, jadi waktu debat itu Mas Agus, di opening statementnya masing-masing kandidat itu, ini kira-kira seperti ini nih gambarannya. Gimana Mas Adi, silakan dijelaskan. Ya, jadi untuk opening statement ini Pak Prabowo mendapatkan skor kesukaan tertinggi ya. Lalu kemudian Pak Anies, lalu kemudian Pak Ganjar. Di sini Pak Prabowo mendapatkan 2 kali skor kesukaan tertingginya. Peak yang 2 kali. Iya, baik.
pas lagi apa dia ngomong Pas apa? lagi di slide selanjutnya statementnya Pak Prabowo ya. Nah, statement Pak Prabowo yang ini apa namanya yang mendapatkan Skor tertinggi. skor tertinggi yang itu. Ya. Mungkin Mungkin ada. ada ya. Nah, saat dia mengomentari ini yang Mas Anies nih kelihatannya nih. Mungkin ada yang asal bicara tanpa data, ambisi yang menggebu-gebu sehingga tidak objektif lah kira-kira gitu. Tapi secara umum pada saat opening statement itu mereka berbicara soal ini ya, patriotisme dan apa dasar dari politik luar negeri kita seperti apalah kira-kira. Jadi gitu Mas Agus, kira-kira gimana? Ada pandangannya? Saya menyaksikan debat yang kemarin ya, memang antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan itu berbeda ya pendekatannya gitu. Kalau Anies Baswedan itu mencoba untuk membawa isu baru, seperti misalnya dia bicara mengenai keamanan itu tidak sekedar senjata, tapi dia bicara mengenai budaya, kemudian dia bicara mengenai diaspora gitu. Nah, tapi Prabowo Subianto itu tetap pada yang dipahami masyarakat secara umum gitu. Jadi kalau skornya tinggi, mungkin masyarakat menganggap bahwa ya kita kembalikan saja kepada Undang-Undang Dasar Negara Indonesia gitu, terkait dengan bagaimana tujuan kita menjadi sebuah negara gitu, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh turunan Indonesia gitu. Jadi keamanan bangsa kita dengan tidak diserang bangsa lain, terus bangsa kita terlihat superior itu mungkin ditangkap oleh pemilih atau masyarakat itu dianggap sebagai sesuatu yang menarik gitu, dibandingkan dengan misalnya yang terakhir ya. Saya kira Ganjar itu saya lihat saat itu tidak menunjukkan posisi dari ide yang dia sampaikan. Ganjar mengulas secara umum tentang apa saja yang dia sampaikan. Saya kira tema yang diangkat di opening itu dia banyak sekali gitu. Banyak tema yang diangkat tuh banyak sekali gitu. Sehingga ya mungkin masyarakat melihatnya ya Ganjar belum jelas saat itu ya. Apa sebenarnya di opening statement itu yang sebenarnya jadi penekanan dari Ganjar. Walaupun mungkin Ganjar berpikir dengan menyebutkan banyak hal berarti aku tuh coverage banyak isu loh gitu. Tapi ternyata masyarakat ya seperti di polling ini gitu. Di polling ini menunjukkan bahwa yang paling penting bagi masyarakat adalah yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia itu ya dalam sebagai dasar dari hubungan luar negeri kita, politik luar negeri, kira-kira gitu ya. Iya, kalau kita lihat dari data ini seperti itu. Jadi masyarakat ingin sesuatu yang mungkin sederhana. Tidak rumit bahwa negara ini yang penting ya tidak diserang negara lain, mandiri secara ekonomi, ya mandiri secara pertahanan dan sebagainya gitu. Jadi bayangan masyarakat mungkin seperti itu. Kalau kita lihat dari skor polling ini. Coba kita geser lagi Mas Hadi. Ya, ke segmen berikutnya 2 ya. Ini gimana? Ya, untuk segmen 2 ini Pak Anies memperoleh skor kesukaan tertinggi saat menanggapi tanggapan dari kedua paslon lainnya. Dan bagi Pak Prabowo, skor kesukaan tertinggi diperoleh pada saat menjawab pertanyaan dari panelis dan saat menanggapi jawaban Pak Ganjar. Dan bagi Pak Ganjar, skor kesukaan tertinggi diperoleh saat menjawab pertanyaan panelis. Nah, untuk pertanyaannya tuh untuk Pak Anies tuh akses teknologi guna memperkuat pertahanan Indonesia. Untuk Pak Prabowo itu peta jalan yang lebih konkret dalam memperkuat kerjasama selatan-selatan. Lalu untuk Pak Ganjar, komitmen terhadap penataan institusi pertahanan dan keamanan. Untuk pernyataan yang disukainya itu. Nah, ini nih dia yang Pak Anies ini yang mulai menyerang soal justru waktu itu malah Kemenhan yang mendapatkan serangan gitu lah, kira-kira begitu. Iya. Nah, itu Pak Prabowo lumayan tinggi juga ya di bawah itu. Pak Prabowo malah di atasnya Pak Anies ya itu ya, skornya. Nah, itu dia. Setelah dia kembali menegaskan pentingnya kita menjadi pemimpin dunia lah, kira-kira gitu. Kepemimpinan kita di dunia internasional akan tercermin dan terimpact pada keberhasilan mengelola kekayaan, kemiskinan. Itu tadi dia mengkaitkan antara kepemimpinan kita memimpin itu dengan cara ekonomi first gitulah, kira-kira gitu. Iya. Kalau kita lihat ini skornya berapa, Pak Prabowo kan 176 dengan kembali membawa tadi ya yang kita sampaikan di awal ya tentang pertahanan negara gitu. Jadi saya kira itu mungkin bagi masyarakat mudah untuk ditangkap ya bahwa negara itu ya memberantas kemiskinan, terus kemudian bisa bertahan dari negara lain, kemudian memimpin negara selatan gitu. Itu dilihat dari situ. Kemudian kalau Mas Anies itu saya kira konsisten dari awal itu dia bicara mengenai pertahanan non tradisional tadi ya tentang cyber ya, itu diangkat juga. Kemudian dia
mungkin mau Baik. mencoba untuk menyerang Prabowo sebagai iya. Menteri Pertahanan ya. Betul, mungkin betul. mungkin coba dapat elektoral dari para pemirsa bahwa ini Menteri Pertahanan tapi kok Kementerian Pertahanan tapi kok diserang gitu. Tapi respon masyarakat seperti yang kita lihat ini ya, kita kan kita coba baca strateginya dari Anies Baswedan. Kemudian kalau dari Mas Ganjar itu di situ skor rendah karena tidak ada pernyataan yang spesifik ya. Gitu kan. Kalau Mas Anies itu mendapatkan skor terendah itu karena dia ini ya, saat mengklarifikasi data yang meleset, dia bilang gini, maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil, bukan 320 hektar tapi 340 hektar. Nah itu salah dia, itu mulai serangan ke Pak Prabowo itu. Iya betul. Nah, jadi dianggap serangan personal ke Pak Prabowo lah kayak gitu. Iya. Dia malah mendapatkan skor terendah malah ya. Iya. Jadi kalau disimpulkan bisa jadi bahwa masyarakatnya sebetulnya tidak suka serangan-serangan personal gitu sebetulnya ya. Iya, saya melihatnya gitu. Bahkan sampai dengan hari ini angka 320, 340 ribu atau yang terbaru bilang 500 ribu. Wah, itu juga saya kira masih jadi polemik ya yang dimaksud oleh Anies Baswedan itu yang mana, kemudian dimaksud oleh Presiden Joko Widodo itu yang mana. Saya kira di udara ya antar tim ses itu saya kira sedang lagi bertarung ya sebenarnya. yang mana sih sebenarnya yang dimaksud oleh kedua capres ini? Gitu. Iya. Baik. Terus coba kita lanjut lagi Mas, ini ramai tadi ya di saat-saat serangan ini ramai nih. Segmen 3 ini berlangsung cukup imbang ya, dengan skor maksimum yang kurang lebih setara antara calon di tiap segmennya. Skor tertinggi didapat oleh Pak Prabowo dan Ganjar saat menjawab pertanyaan dari panelis, sedangkan Pak Anies Baswedan mendapatkan skor kesukaan tertinggi pada saat menanggapi tanggapan dari dua calon lain. Soal utang, soal Laut Cina Selatan sama promosi budaya nih, gitu kira-kira ya. Coba kita geser sebenarnya apa ya statementnya yang membuat mereka menarik. Nah, utang luar negeri adalah rasio hutang. Pak Prabowo saat ngomong rasio hutang nih, rasio hutang kita masih salah satu terendah di dunia ya, 40%, sedangkan banyak negara maju berada di atasnya lah. Itu mendapatkan respon terbagus ya, skor tertinggi ya, 180. Jadi dia menunjukkan kepercayaan diri kita gitu di dunia internasional, kira-kira gitu ya. Ya, mungkin itu sama dengan yang saya sampaikan tadi di awal gitu, bahwa kenyataannya ya, faktanya memang sekarang kita ini sedang proses untuk menjadi anggota OECD. Kemudian kita juga 2 tahun lalu ya, 2022 berhasil untuk menjadi presiden di G20 gitu. Jadi soal utang ini mungkin masyarakat tidak begitu berpikir berapa persennya. Toh nyatanya kita secara dunia internasional image-nya bagus ya gitu. Mungkin masyarakat mau lihatnya ke arah itu ya. Sedangkan kedua capres ya, Anies Baswedan dan Prabowo itu berselisih mengenai sebenarnya berapa persen sih rasionya. Ya. Kalau nggak salah Anies menyebutkan 30%. Ya kan? Kalau Pak Prabowo 50%. Prabowo bahkan sampai 50%. 50% oke. Tidak apa-apa. Yang penting tidak punya sejarah buruk. Tidak default ya, tidak default gitu. Saya kira di sisi utang ini betul. Menarik antara Pak Anies dengan Pak Prabowo gitu. Tapi ada penekanan penting dari Pak Prabowo waktu itu, utang harus digunakan dengan prudent gitu ya. Utang lagi harus digunakan dengan hati-hati, kira-kira begitu. Itu kalau soal utang seperti itu ya kalau saya lihat. Kemudian kalau dari Ganjar kan kita lihat Ganjar mencoba untuk menjawab mengenai Laut Cina Selatan. Baik. Kemudian saat itu dibahas oleh Anies ya, bahwa ada yang kurang dari strateginya Ganjar, yaitu mengenai ASEAN. Pelibatan bagaimana ASEAN sebenarnya dalam penyelesaian Laut Cina Selatan. Jadi saya kira jawabannya itu kita lihat Prabowo memang dapat skor tertinggi ya waktu itu ya, 182,4. Baik. Coba kita geser lagi, apa lagi yang kita ini? Nah, ini di segmen 4 ini udah mulai pertanyaan ya dari calon lain. Jadi Ganjar konsisten mendapatkan skor kesukaan yang tinggi baik saat bertanya kepada Pak Anies maupun saat menjawab pertanyaan Pak Prabowo. Skor tertinggi Pak Prabowo adalah saat menanggapi jawaban Pak Ganjar, lalu skor tertinggi Pak Anies adalah saat memberikan pertanyaan ke Pak Prabowo tentang standar etika pemimpin negara. Coba kita lihat di slide selanjutnya. Skor tertinggi ada di Pak Ganjar, di 202 ya.
Nah itu untuk membeli pesawat bekas gitu ya kira-kira. Nah itu isu pesawat bekas apakah ramai ya? Kalau penjelasannya adalah sebenarnya penjelasannya Pak Prabowo sebenarnya sudah clear ya bahwa umur gitu ya yang dibutuhkan kan bekas atau tidak kan yang penting umurnya. Pesawat itu adalah umur pakainya gitu. Jam terbang gitu ya. Jam terbang dan sebagainya. Tapi itu memang menarik ya sebagai sebuah tema pembahasan kayak gitu. Kalau saya lihat segmen ini ya saat itu di debat itu memang saya juga agak menyayangkan kenapa Anies Baswedan menanyakan mengenai etika di segmen ini gitu. Itu karena korelasi terhadap topiknya itu kan sebenarnya agak jauh gitu. Menanyakan etika dengan kompleksitas kepemimpinan gitu. Saya sih melihatnya di situ. Makanya kalau skornya mungkin rendah karena mungkin orang menganggap itu nggak relate dengan topik yang di luar konteksnya gitu ya. Diangkat itu. Kemudian kalau Ganjar Pranowo di sini tinggi ya mungkin kata-kata pesawat bekas itu ya. Itu mau kita bicara bahwa ya kan bekas pun baru 15 tahun gitu. Nah itu tapi kan tetap yang membekas di masyarakat mungkin ya kata-kata bekasnya itu. Berarti kita kok tidak membeli yang baru gitu. Apa tidak ada opsi membeli yang baru? Sedangkan secara ekonomi tadi kita lihat itu kita bagus gitu. Kenapa kok kita tidak membeli yang baru? Itu mungkin yang dilihat masyarakat bahwa pembelian pesawat bekas itu seharusnya dihindari gitu. Karena sudah bertahun-tahun kita beli pesawat bekas, kenapa nggak beli yang baru saja gitu. Iya, jadi pada segmen itu tuh Pak Ganjar tuh bertanya pada Pak Anies soal solusi ekonomi pertahanan gitu. Yang sebenarnya dua idenya tadi dua-duanya ketiganya agak mirip ya bahwa anggaran pertahanan itu paling nggak 1-2% dari PDB gitu kira-kira begitu. Terus kemudian yang kedua Pak Anies bertanya pada Prabowo soal itu etik tadi itu yang soal etik tadi yang kita bahas tuh ya. Kemudian Pak Prabowo bertanya ke Pak Ganjar soal anggaran pertahanan. Nah, terus kemudian angkatan mana yang jadi prioritas? Nah, kira-kira waktu itu kan mereka berbicara juga ya soal angkatan mana yang menjadi prioritas. Kalau Pak Ganjar ngomong soal angkatan laut kalau nggak salah ya. Betul, angkatan laut. Baik. Terus kita geser lagi coba ke berikutnya. Ini segmen kelima. Ini masih pertanyaan dari calon lain ya. Di sini segmen 5 ini berlangsung ketat ya. Namun Pak Ganjar paling sering mendapatkan skor kesukaan yang tinggi, 4 kali yaitu saat merespon Pak Anies tentang kinerja Kementerian Pertahanan, saat merespon Pak Prabowo tentang MEF, dan skor tertinggi Pak Anies adalah saat memberikan pertanyaan ke Pak Ganjar dan menjawab pertanyaan Pak Prabowo. Skor tertinggi Pak Prabowo adalah saat menjawab pertanyaan dari Mas Ganjar dan juga saat memberikan pertanyaan ke Pak Anies. Pak Prabowo menjelaskan soal bagaimana mau yang terbaik untuk prajurit, tapi kita harus loyal pada yang lebih besar waktu itu. Mungkin ini soal ini ya, pada soal prioritas anggaran gitu lah kira-kira. Ada COVID waktu itu yang membuat MEF kita terhambat kayak gitu lah kira-kira begitu. Gimana Agus? Kalau saya lihat dari sini ya skor yang tertinggi ada di Anies Baswedan ya, waktu dia menanyakan mengenai skornya. Menko Polhukam saat itu Ganjar menilai 5. Nah kemudian Ganjar Pak diminta Prabowo untuk menilai ya kan, kalau punya pertahanan nilainya berapa gitu. Dan Pak Ganjar saat itu menjawab di bawah 5. Kalau salah menyebut itu ya. Jadi ada sisi itu gitu. Tapi mungkin kita juga bisa lihat dari sisi kalau di sini nilai yang tertinggi kedua itu kan berarti Ganjar Pranowo ya mengenai Global Utilization Index. Itu data-data kan ngomong dia soal data mas. Iya, karena memang MEF kita seharusnya tahun 2024 ini memang mencapai 100%. Itu targetnya. Tapi kan ternyata yang kita capai itu baru 79%. Ya, walaupun saat itu sudah dijawab Pak Prabowo bahwa kita tidak mencapai 100% atau tidak tercapai target MEF itu karena refocusing dana COVID-19 yang sekarang saya kira juga sudah mulai dipaparkan ya datanya sebenarnya berapa yang digunakan untuk refocusing itu. Refocusing. Iya, Pak Prabowo juga mendapatkan ini ya skor waktu itu saya bisa bantah tapi minta waktu yang lebih banyak gitu ya kira-kira. Jadi saya lihat dilemanya antara Pak Prabowo sebetulnya kan di tema debat kali ini kan sebetulnya unggulannya Pak Prabowo ya. Betul. Nah, karena dia punya pengalaman punya pengalaman sebagai menteri, punya pengalaman sebagai militer aktif kayak gitu ya. Dan tapi saya lihat ini Mas di debat segmen yang keempat dan yang kelima ini itu
baik Ganjar maupun Anies itu sama-sama memang menyerang Prabowo sebenarnya gitu. Padahal topik yang lain ya, yang saya harapkan sebenarnya naik itu misalnya tentang Rohingya, ya kan tidak muncul gitu. Padahal Rohingya itu kan langsung berkaitan dengan ASEAN, langsung berkaitan dengan human rights ya, langsung berkaitan dengan bagaimana sih masyarakat di Aceh seharusnya bersikap dan negara seharusnya bersikap itu. Tapi saya lihat memang Anies dan Ganjar itu sepertinya seolah-olah kompak ya di segmen 4 dan 5 ini untuk menyerang Prabowo. Mungkin kalau skornya rendah itu ya mungkin karena serangannya masif ya ke Pak Prabowo saat itu gitu. Dengan temanya ini hanya praktis pertahanan saja. Pertahanan. Nah, soal itu yang kemudian yang menjadi ramai juga salah satunya adalah waktu Caimin malah ini dibahas sama Pak Prabowo nih. Caimin ngomong soal kenapa harus, kira-kira omongannya begini, kira-kira kenapa harus beli alat perang kalau belum ada perang gitu lah. Nah sebetulnya pembelian alat perang itu sekarang penting nggak sih untuk sebuah negara seperti kita gitu? Iya, kalau kita lihat dari dokumen pertahanan kan nyatanya kita punya target MEF gitu. Kalau nggak usah beli ya tidak akan tercapai MEF kan gitu sederhananya. Berarti MEF itu kan sudah dirancang lama ya, tahun 2000 berapa itu. Dan sudah ada targetnya gitu, dan kita 2024 ini harus mencapai 100% gitu. Tapi kalau misalnya pendapat kita adalah tidak usah memberi alat pertahanan aja, itu bagaimana kita melindungi wilayah Indonesia gitu. Jadi saya kira pilihan bagi siapapun yang jadi Menhan ya, atau siapapun yang memegang pemerintahan itu ya harus memperbaharui atau memenuhi MEF itu. Tidak ada pilihan lain gitu. Kalau punya pandangan seperti itu berarti Caimin harus punya konsep baru terkait dengan essential forces yang mau dia bangun gitu, tidak berdasarkan alutsista yang kita hitung. Berarti harus punya konsep yang baru yang mereka sampaikan gitu. Ya, di segmen itu juga kita melihat sebenarnya Pak Prabowo itu sedang kayak ini ya, memegang amanahnya sebagai pejabat publik gitu ya, yang tidak bisa memberikan data yang sedemikian luas kayak gitu ya. Kelihatannya seperti itu memang. Baik, sekarang kita geser lagi obrolannya ke soal ini Mas, soal geopolitik kita.